melihat bahwa terlalu banyak pemain asing sehingga ini pengaruhnya mengurangi pemain-pemain dalam negeri kita untuk bisa bersaing karena hampir semua di pos-pos di lini-lini yang krusial semua pemain asing ya, termasuk bahkan penjaga gawang kan, di belakang, tengah, semua sampai depan striker itu banyak pemain-pemain asing. Dengan kebijakan 11 pemain asing itu yang bisa didaftarkan, wah ini akan sulit, biar walaupun 7 yang bisa bermain itu agak mengurangi bagi pemain-pemain kita untuk bisa, makanya agak kurang untuk bisa naik. Posisi striker misalnya udah hampir semua kan oleh pemain-pemain asing yang ada. Tetapi juga di sisi lain itu bisa memacu juga pemain-pemain lain yang ada di klub-klub untuk bisa mengikuti. Ngomong-ngomong soal Liga 1 nih, Ya, Bung. ya. Kira-kira seberapa pengaruh sih kualitas Liga 1 untuk performa timnas ke depannya, Bung? Iya, Liga 1 itu harus bisa menjadi apa ya, liga yang oke, yang bagus. Dan Pak Eri kan sudah mengatakan bahwa ingin membuat Liga 1, atau sekarang sudah Liga Super kan, sudah berubah, bukan Liga 1 lagi. Liga Super itu yang dipandang di Asia Tenggara paling tidak. Harus bisa punya apa ya, semacam sebagai liga yang dilirik oleh banyak orang lah. Ya, dilirik banyak orang, banyak pemain bisa datang meramaikan sini. Dan itu sudah terbukti kan, Liga Super saat ini bagus. Walaupun memang banyak yang melihat bahwa terlalu banyak pemain asing sehingga ini pengaruhnya mengurangi pemain-pemain dalam negeri kita untuk bisa bersaing karena hampir semua di pos-pos di lini-lini yang krusial semua pemain asing. Ya, termasuk bahkan penjaga gawang kan, di belakang, tengah, semua sampai depan striker itu banyak pemain-pemain asing. Dengan kebijakan 11 pemain asing itu yang bisa didaftarkan, wah ini akan sulit, biar walaupun 7 yang bisa bermain itu agak mengurangi bagi pemain-pemain kita untuk bisa, makanya agak kurang untuk bisa naik. Posisi striker misalnya udah hampir semua kan oleh pemain-pemain asing yang ada. Tetapi juga di sisi lain itu bisa memacu juga pemain-pemain lain yang ada di klub-klub untuk bisa mengikuti, terpacu untuk kepada pemain-pemain asing ini. Tapi sudah dimonopoli dengan ini akan membuat sulit buat pemain. Nah, itu terlihat di tim nasional bahwa hanya ada satu Ramadan Sananta yang bisa coba untuk masuk. Dan itu pun sulit untuk bisa mengalahkan seorang Ole Romani misalnya, atau Mauro Sisa yang sekarang baru masuk. Sehingga Ramadan kan dari Persis Solo, PSM Persis Solo sekarang pindah ke Brunei bermain. Jadi sekarang kita tunggu siapa pemain depan yang lahir di Liga Super ini untuk bisa dipanggil masuk ke tim nasional. Nah itu pengaruhnya memang luar biasa dengan kehadiran banyak pemain-pemain asing yang ada terhadap pemain-pemain lokal kita yang untuk bisa masuk menjadi tim pemain utama. Nah di Persib itu berbeda karena pelatih Boyan Hodak itu bisa melihat siapa yang paling fit dengan kedalaman squad yang tebal yang bagus, semua bisa bermain. Jadi tidak dia memilih-milih, ada pilih kasih harus pemain asing semua. Pemain-pemain asingnya bagus semua, tetapi pemain-pemain lokal juga berkompetisi dengan baik dan kalau mereka siap itu main. Ya seperti Adam Alis itu bagus yang bisa bermain, ada Beckham Putra juga kan. Jadi semua mereka termotivasi untuk bisa bersaing masuk di tim utama. Itu bagus. Semoga di klub-klub lain yang ada di Liga Super juga melakukan hal yang sama. Ya. Sekarang misalnya Persib Bandung secara back to back juara di Liga Super. Mereka punya 11 pemain yang luar biasa memang di belakang. Tapi memberikan kesempatan kepada misalnya Robi Darwis masih muda, kepada Kakang Rudianto yang masih muda juga, ada Febri di sana untuk ada di dalam tim. Jadi itu kesinambungan yang bagus yang dibuat oleh pelatih. Semua tergantung dari pelatih. Dengan banyak memberikan jam bermain mereka, itu kan akan membuat mereka juga termotivasi untuk menunjukkan, saya ingin bersaing di dalam. Walaupun ada pemain A, B, C yang bagus-bagus, tetapi karena mereka diberikan kesempatan, kalau fit benar-benar, misalnya ada dengan Saldi Ramdhani bisa bermain. Sekarang juga bisa bersaing masuk di tim utama. Jadi semua punya kesempatan untuk bisa ada, untuk membuktikan diri. Ujungnya seperti apa? Mereka ingin ke tim nasional kan, bisa dilirik oleh pelatih tim nasional. Nah jadi memang pertarungan di Liga Super ini harus lebih baik perputarannya. Dan sekarang saya pikir itu sudah bagus dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Sekarang sudah bagus. Lihat aja kalau siaran-siaran langsung televisi kan, itu persaingannya luar biasa terjadi. Kalau bicara Persib misalnya dengan Dewa, di musim lalu juga dua klub ini sudah bersaing. Persib juara, Dewa dari kedua. Ada Malut United juga yang ada. Jadi apalagi dengan sekarang, itu mepet. Borneo ada di atas, kemudian Persija rame. Persib sekarang masuk ke posisi ketiga. Jadi ini persaingan bagus dengan Dewa dan Malut. Kesempatan untuk bisa menjuara terbuka ya, untuk bisa saling bersaing. Jadi itu saya pikir ya, bagi pemain-pemain aja tinggal melihat bagaimana kesempatan buat mereka untuk menunjukkan kehebatan di klub di Liga Super untuk nantinya dipanggil tim nasional. Karena itu kebanggaan bagi seorang pemain kita di lokal yang bermain di Liga Super.
kalau untuk bisa belum di tim nasional, belum ada rasa kebanggaan betul. Tapi ketika diambil walaupun untuk menjadi pemain cadangan saja, tidak mudah kan untuk memakai Garuda itu dan kostum merah putih. Jadi selalu mereka akan termotivasi lewat kompetisi ini, semoga ada pemain nasional yang bagus untuk bisa berlaga di tim nasional. Ya, gitu. Tapi kan sekarang berarti didominasi sama pemain dari luar ya? Iya, hampir sebagian besar. Itu karena kebijakan yang banyak itu tadi dengan 11 pemain itu, walaupun yang didaftar misalnya 9, 7 bisa bermain, tapi apapun itu, saya pikir ya itu sudah kebijakan dari PT Liga ya, sekarang I-League yang sudah bisa melakukan itu, dan juga menjadi tantangan terbesar bagi pemain lokal. Itu saya bilang tuh, walaupun tempatnya bagi mereka agak terkikis dengan kehadiran mereka, ya mau tidak mau mereka harus bisa berjuang di dalam klub sendiri untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain asing tersebut gitu. Tapi kalau dari segi kualitas, kalau dari pengamatan Bung mungkin ya, apakah sudah mumpuni untuk mungkin bersaing atau mungkin bersejajar dengan pemain dari luar? Ya kalau bagi beberapa pemain oke, yang sudah bermain di tim nasional bicara sejajar ya pasti. Misalnya di Dewa United misalnya kan sudah ada Egy di sana dari Kikambuaya, Vano yang tiga-tiganya masuk ke tim nasional misalnya. Sudah oke, sekarang sudah ada Rafael Struijk juga ada di sana. Jadi secara kualitas mereka coba udah bersaing udah bagus sama dengan Persib Bandung yang saya bilang tadi kan ada Beckham Putra, ada Mark Klok, di sana ada Sadil Ramdhani, semua sudah ada kan di sana. Jadi kualitas udah sama lah kalau bicara dengan pemain-pemain asing. Dan mereka bisa membuktikan itu, termasuk pemain-pemain muda yang saya bilang tadi dengan Kakang dan Robbie Darwish yang bisa dimainkan. Semoga di klub-klub lain juga seperti itu. Ya di Malut United dengan Sayuri bersaudara, Yance dan Jakob kan sudah menunjukkan kelas mereka itu sama seperti pemain-pemain asing juga yang ada di Malut. Dan mereka tidak kalah. Itu yang membuat mereka tersedia untuk masuk di tim nasional. Ya semoga yang lain-lain juga bisa seperti itu, klub yang ada mau di Persebaya Surabaya, di Arema Malang, di PSM Makassar, ya semua bisa termotivasi untuk pemain lokalnya bisa bersaing dengan pemain-pemain asing yang ada di klub itu. Sehingga mereka bisa tampil ke depan dan bisa mencuat untuk dilirik masuk ke tim nasional. Kan tim nasional ini kan bukan hanya ke senior aja. Bisa dipanggil di tim nasional U23. Bisa dipanggil di tim nasional U20. Jadi kesempatan itu banyak. Ada. Bahkan sekarang U17 lagi bertanding di Piala Dunia kan. Jadi kebanggaan bagi klub itu kalau dia bisa melahirkan dipanggil ke tim nasional di berbagai jenjang usia, itu bagus. Karena kan dari usia muda juga baru mereka bisa sampai ke tim nasional senior. Jadi kalau sudah ada di U20 misalnya, mereka punya U23 yang bagus-bagus, kesempatan untuk bermain tim senior sangat besar. Sangat besar juga. Iya, sangat besar gitu. Kalau tentang liganya sendiri kan Liga 1 atau Liga Super ya sekarang ya. Menurut Bung tuh kualitas tentang Liga Super tuh bagaimana? Dengan dikomparasi dengan liga-liga yang lain, perkembangan apa yang bisa dilakukan untuk menjadi lebih baik? Kalau bicara Liga Indonesia saat ini Liga Super memang kalau untuk peringkat di ASEAN pun kita masih di luar 3 besar, ya. Itu yang membuat bahwa dengan semakin baik Liga Super saat ini dengan aturan VAR sudah ada, ya, pembenahan di sana sini yang dilakukan itu tujuannya yaitu mengangkat Liga Super ini agar lebih dipandang di Asia Tenggara paling tidak untuk bisa masuk paling tidak di 3 besar. Jangan sampai dikuasai misalnya di Thailand, Vietnam atau Malaysia. Nah, kita harus ada di situ. Kalau masih ada di urutan 5 kan masih kurang begitu oke. Dengan pemain-pemain asing yang datang yang bagus-bagus, kemudian kita bisa berprestasi misalnya di AFC Champions League 2 dan sekarang Persib ikut ada di atas, kemudian Dewa United juga ikut, ya itu kan sudah menggambarkan bahwa kita bisa naik peringkat kita. Tapi itu harus dari di dalam juga harus lebih baik, ya mutu kompetisi itu harus terus ditingkatkan. Seperti apa tuh supaya bisa naik? Itu tujuan utama, yaitu kualitas kompetisi kita. Jadi artinya semua kan sudah diatur, wasitnya harus bagus. Penampilan kita untuk di liga di luar itu juga harus baik. Itu menunjukkan kompetisi yang bagus. Kalau kita di luar kalah, misalnya, tapi sekarang kan Persib sudah membawa tim kita oke. Dewa United juga sudah oke. Kalau dua-dua ini bisa menjadi juara di 2 level yang berbeda, berarti sudah mengatakan bahwa kompetisi kita sudah naik levelnya udah bagus. Tapi kita harus berani itu dari tahun ke tahun, ya. Tidak mudah untuk bisa mengangkat sebuah kompetisi itu bisa masuk di 3 besar paling tidak di ASEAN. Tapi itu menjadi tugas dari para perangkat PSSI yang ada saat ini, ya, yang ada di liga untuk bisa membuat liga kita lebih baik. Oke, ini tadi kan bahas yang berat-berat nih, Raiza. Terakhir deh, sebelum kita closing mungkin boleh. 3 pemain favorit Bung Ropan. Di timnas siapa? Oh, bicara timnas ini? Iya dong. 3 favorit? Tunggu, saya minum dulu. biar lebih enak nih, ya kan? 3 pemain favorit versi Bung Ropan. Oke. Pertama, Bung. Pertama, ya, Jai Isyas.
Waduh. Oh, kenapa dia? Kapten. Ya kapten kesebelasan punya wibawa. Oke. Iya kan, ketenangan dia itu kan penting. Ya kalau bukan dia yang kapten agak sangat sulit. Makanya saya sangat terkesan dengan seorang Jai Ises. Kedua, Calvin Verdong. Oke. Kenapa? Ya, Calvin Verdong. Dari Jerman. Oh, ya nggak bermain di Liga Prancis dia sekarang. Oh, oke. Belanda kan? Belanda. Ya sudah jadi warga negara Indonesia. Kenapa Verdong? Ini orang yang ngotot. Sangat konsisten. Orang bilang ini tidak ada obatnya. Nggak ada matinya pemainnya ini. Bergerak terus bermain. Ini pemain dari Melabo, Aceh yang luar biasa. Iya, Calvin Verdong. Luar biasa kalau bicara. Jadi saya selain Ises dialah yang kedua ya. Terakhir. Yang ketiga saya Ole Romani. Kenapa dia? Ketika dia datang kita susah untuk mencari pemain nomor 9 di depan walaupun dia bukan mungkin nomor 9, nomor 10, tapi dia sudah memberikan satu hal yang kita cari. Striker yang kita cari adalah di dia. Karena kita kan selama ini sulit untuk mencari dia. Ketika dia membuat gol lawan Australia, kemudian dia bisa membuat gol lawan Bahrain, membuat gol lawan Cina. Nah, saya bilang ini pemain yang kita butuhkan. Sayang kemarin dia sempat cedera, tapi sekarang dia sudah kembali. Makanya di lini depan udah aman. Jadi saya pilih yang enak. Sebenarnya ada sih Pelupesi, cuma kan mesti 4. Karena cuma 3 diminta kan. Tapi ya udah kalau 3 itu tadi. 3. Jai, Verdong, Jai, Ole. Verdong, dan Dolik. Iya. Oke, sudah 3 tadi disebutkan. Semoga ketiga pemain itu terus main ya. Oh iya dong. Bung Abdi Harus baik. Sampai 2030 saat kita mungkin akan lolos, masih ada. Masih ada. Masih Oke, ada. masih ada. Ini buktinya videonya masih ada. Ya.